Mau kemana? Oh, Pak Cornelius katanya. Nah kadang-kadang para KUPT itu mengeluh juga, kami tidak ada anggaran Pak, kondisinya mau kerjasama juga tapi kami tidak ada anggaran, bisa diusulkan dong ke pimpinan juga Kita Pak. sudah berusaha tahun ini. Direktorat apa aja? Kalau di kita kan memang ada 11. Selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Sekarang ini kita lagi mau diskusi kepada Bapak Hantor Situmorang selaku Kepala Biro Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita akan berbincang-bincang terkait masalah perekrutan ASN di Kemenkumham. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak, sudah berikan kesempatan kepada kita. Sekarang ini, Pak, banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang lagi ikut seleksi penerimaan ASN di Kementerian Hukum dan HAM, dan bahkan mungkin banyak juga tidak memahami bagaimana cara untuk bisa mendaftar atau seterusnya. Silakan. Baik, saat ini memang Kementerian Hukum dan HAM sedang mempublikasikan bahwa ada penerimaan, dan ini sudah berjalan dan Kemenkumham itu mungkin salah satu kementerian juga yang banyak mengincar banyak diincar oleh masyarakat, karena memang kita butuh pegawai, dan sekarang total pegawai kita itu kurang lebih 65.000. 65.000 seluruh Indonesia. Ya, sebagai instansi vertikal memang di seluruh Indonesia. Baik di tingkat pelaksana teknis, di pemasyarakatan maupun di imigrasi. Kita setiap waktu kan ada yang pensiun juga. Ya, jadi kita perlu memang masuk lagi pegawai-pegawai baru yang energik, yang tentunya juga kaum milenial sekarang mereka punya visi untuk membangun pemerintahan ini. Jadi kita mau mencari bibit-bibit yang memang mereka punya passion jadi aparatur sipil negara untuk mengabdi. Nanti tentu kan tidak waktu setahun 2 tahun, bisa masa pengabdian itu 30 tahun, akan lebih dia kalau dia masuk dari SLTA. Saat ini kita membutuhkan mereka, dan di pengumuman kami sudah kami sampaikan bidang-bidang apa saja yang akan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang sedang berproses juga saat ini ada sebenarnya untuk penerimaan calon taruna. Oh, calon taruna. Iya, untuk pendidikan kedinasan yang ada di Kemenkumham. Ya, itu ada program pendidikan kedinasan untuk mengisi jajaran pemasyarakatan, ada juga program pendidikan kedinasan untuk mengisi keimigrasian. Nah, ini luar biasa animo masyarakat untuk mengisi kedua pendidikan kedinasan ini, dan saat ini sedang berproses, ini sudah menjelang tahap akhir Jadi ini sudah mungkin sudah diumumkan untuk hasil tes psikologi, dan setelah ini tinggal 1 tahapan lagi untuk proses tes ini selesai. Berarti formasinya sekarang ini yang sudah berjalan Poltekip sama Poltekim. Ya, Poltekip sama Poltekim. Nah, kira-kira kebutuhannya berapa banyak Pak untuk Poltekim ini? Tahun ini kita dapat 200 di Poltekip, 200 di Poltekim. Ya, kuotanya seperti itu. Ya. Berarti tinggal nunggu pengumuman. Ya, ada proses lagi satu tahap lagi. Ya, ini proses nanti tahap terakhir itu wawancara. Semacam kalau umum dikenal orang pantohir lah. Oh, pantohir. Ya. Baik, untuk formasi penerimaan ASN berikutnya, Pak, kira-kira kapan akan dibuka formasi yang disampaikan tadi untuk tamatan SMA misalnya? Ini sudah dibuka. Udah dibuka? Sudah dibuka. Masyarakat sudah banyak juga yang mendaftar, tapi hari ini saya belum update. Baik, kira-kira formasi yang sekarang untuk penerimaan ASN ini kira-kira berapa banyak dibutuhkan, Pak? Dengan kondisi sudah 65.000 ASN di Kemenkumham ditambah lagi? Ya,
Saya belum buka ini, tapi sudah kita umumkan kok jumlahnya Oke. sama jurusannya semuanya sudah ada. Tinggal dicek di website Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian masuklah ke pendaftaran online-nya itu dan nanti akan ngikutin semua karena tahap demi tahap di situ kita umumkan. Jadi Baik. kita tidak mengumumkan lagi dalam cara yang lain kecuali di website itu. Oke. Karena saya lihat, saya baca kondisinya penerimaan ASN tahun ini kebanyakan dan peminatnya rata-rata di Kementerian Hukum dan HAM. Apa sih apa namanya Pak, rahasianya kenapa kok rata-rata orang mau di Kemenkumham ini? Kan banyak juga formasi di tempat lain, tapi saya lihat animo masyarakat itu di Kementerian Hukum dan HAM. Ya bisa saja memang ya menjadi favorit ya. Kenapa menjadi favorit? Karena memang kementerian ini kementerian yang vertikal ya, dari pusat sampai ke daerah. Kedua, dari sisi prestasi sebagai pemerintahan, kita ini sudah banyak prestasi dan rewardnya sudah kita menerima Tunker sekarang sampai 80%. Oke. Dan kita akan naik, sedang diusulkan ini supaya bisa 90% atau 100%. Karena kita satu kementerian yang dinilai cukup baik dalam melaksanakan perubahan di reformasi birokrasi. Ya. Itu mungkin yang menjadi animo masyarakat. Jadi kalau take home pay-nya juga akan meningkat ketika remunerasinya persentasenya meningkat. Betul. Jadi kalau dibanding dengan kementerian lain mungkin yang masih 50%, yang masih 60%, ya kita pasti jauh lebih baik. Karena kita sudah 80%. Mungkin faktor itu ya. Salah satu variabel mungkin. Ya, salah satu. Nah, kira-kira di Kementerian Hukum dan HAM ini berapa direktorat, Pak? Direktorat apa aja? Kalau di kita kan memang ada 11 unit eselon 1 ya. Oke. Ini banyak ya. Direktorat apa aja? Kalau di kita kan memang ada 11 unit eselon 1 ya. Oke. Ini banyak ya, ada supporting unit, tapi yang teknis itu ya yang Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen KI, Ditjen AU, ya kan, Ditjen HAM. Ya, ini kan semua direktorat ya. Kemudian ada badan, BPHN, ada BPSDM, ada BSK. Nah, supporting unit termasuk Sekjen, Itjen, ya itu. Jadi kita memang kementerian besar, ada 11 unit eselon 1 dengan pegawai tadi saya sampaikan kira-kira 65.000 ya. Jadi aset besar sebenarnya, karena memang ini harus dikelola dengan baik. Saya sebagai Karohumas juga harus memonitor semua pergerakan informasi yang ada di kementerian yang besar ini, ya. Yang kami juga punya mekanisme analisis media yang bagus, karena kita juga harus membina teman-teman di UPT, Kanwil, untuk setiap hari mereka harus mempublikasikan apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan itu sudah secara rutin oleh Kak Kanwil, KUPT secara berjenjang itu terlapor kepada pimpinan di pusat. Oke, ada laporan itu. Ada laporan, dan ada laporan publikasinya juga, bukan hanya laporan pelaksanaannya, tapi laporan publikasi yang mereka lakukan itu di media apa saja. Oh, selalu diupdate ya? Selalu diupdate, dan tugas kami di sini nanti akan menggunakan analisis media untuk mengecek itu Kanwil mana yang paling banyak mempublikasi, kemudian Kanwil mana yang masih ada publikasi yang merah, berita negatif. Itu akan menjadi perhatian kami untuk melakukan pembinaan kepada mereka supaya mereka cepat tanggap terhadap berita-berita negatif atau pengaduan-pengaduan yang masuk ke mereka itu supaya cepat ditanggapi. Ya, karena kan ini kementerian besar, kalau kita tidak monitor bisa saja kita nanti lolos beberapa berita nggak ditanggapi dengan cepat. Nah, kita sekarang sudah gerak cepat karena tiap minggu kita keluarkan tuh, tiap minggu. Bahkan per hari pun kalau berita itu negatif, itu langsung kita sampaikan kepada pemangku kepentingan supaya itu apa ceritanya. Ya, karena kadang-kadang ini teman-teman media kadang-kadang
berita itu bisa sedikit dipoles. tadinya netral menjadi negatif, atau tadinya positif menjadi negatif. Itu terjadi. Nah, seperti kemarin di Riau, ya, di Riau. Topiknya itu sangat negatif gitu. Karena narkoba ditangkap sekian banyak, kemudian dilapas gitu. Ya, ternyata setelah kita cross check ke Kanwil, itu ceritanya gimana? Tolong diperjelas. Karena ini sudah masuk di media dan banyak yang mempertanyakan ke saya selaku Karohumas. Nggak tanggung-tanggung narkobanya 5.000. Ekstasi sama 5 kilogram padahal hoax. Gitu kan. Barang itu katanya bukan hoax, ditangkap tapi di luar. Ditangkap. Oke, tapi seolah-olah dibilang di dalam. Tapi informasi diperoleh dari mungkin bekas narapidana atau yang masih narapidana di dalam, tapi bukan di dalam ditangkap barang ini. Tidak ada peredaran narkoba di situ. Yang ada polisi menangkap barang di luar. Ya, mungkin jaringan polisi kan bisa saja informasi ini diperoleh muternya lewat mana, mungkin ada lewat orang yang sedang di dalam lapas itu. Gitu. Jadi justru polisi sedang ada kerjasama dengan pihak Kanwil Kemenkumham dalam pemberantasan narkoba di sana, gitu loh, di Riau gitu. Ya inilah tugas-tugas kami harus menyampaikan itu. Saya pikir itu. Nah, terkait tuntutan itu Pak, kan kondisinya tadi di UPT itu harus ada pemberitaan misalnya. Nah, kadang-kadang para KUPT itu mengeluh juga, kami tidak ada anggaran Pak, kondisinya mau kerjasama juga, tapi kami tidak ada anggaran. Bisa diusulkan dong ke pimpinan juga. Kita Pak sudah berusaha tahun ini, sudah susun postur anggarannya juga, supaya anggaran-anggaran di Kanwil juga bisa digunakan oleh UPT. Jadi UPT sebenarnya lebih aktif menulis publikasinya, kemudian juga memang secara TUSI, kan kegiatannya di UPT Pak, kebanyakan. Secara TUSI memang di UPT itu tidak ada yang nanganin kehumasan. Tapi kita sudah usulkan supaya nanti dimasukkan di dalam TUSI-nya, kemudian juga didukung oleh anggaran. Nah, anggaran memang bisa jadi anggaran ini hanya ada di tingkat Kanwil. Tapi Kanwil juga bisa mendeliver untuk digunakan oleh UPT itu sendiri. Bisa jadi seperti itu. Tapi posturnya sudah kita buat supaya ada postur anggaran yang spesifik publikasi. Nah, sekarang kan anggaran itu setelah kami cek, jadi humas itu anggarannya ada cukup banyak, tapi di situ banyak numpang anggaran-anggaran yang tidak fokus ke media. Contoh misalnya bikin kalender, kemudian bikin baliho misalnya, buku agenda, jadi payung misalnya, jadi souvenir misalnya, masuk di situ. Karena memang anggaran penampungan di situ. Nah, itu kita dorong supaya memang ada yang fokus untuk media. Jadi mereka bisa media gathering, mereka bisa juga kerjasama media untuk publikasi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Kondisinya memang itu adalah salah satu kendala-kendala memang di UPT ketika kita koordinasi dengan mereka, ya memang terbentur dengan DIPA itu sendiri. Betul. Dan mudah-mudahan dengan kondisi